penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kita bersama di rumah keluarga di Mahwa, Roni, Astri dan anak-anak cucu ketemu ibadah kunci dengan hari ini. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ibu Acara Suwana Kota. Bagi Ibu waktu dan tempat kami persilakan. Oleh Tuhan, sehingga kita boleh ada di hari terakhir di bulan April tahun 2024 ini. Karena itu kita akan mensyukurinya di dalam ibadah akhir bulan di saat ini dengan penuh sukacita. Kita mengundang ketemu semua bangkit berdiri dan mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 bait yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan, selamat datang. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan, selamat datang. Jangan sesat dalam sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, hai marilah kecil dan besar. Hatimu girang benar, hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, pilihlah Yesus. Jangan gentar, jangan gentar. Hai mari datanglah, nanti kita akan senang. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di setiap waktu, di sepanjang hari, bahkan sampai di hari terakhir di bulan April tahun 2024 ini. Kami datang sebagai keluarga besar sektor 4 Jemaat GPM Silo, anak-anak orang tua, bersyukur dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah akhir bulan di saat ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarkanlah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Damai sejahtera Allah berlimpah-limpah atas kita yang beribadah kepadanya di saat ini. Amin. Persekutuan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita puji Tuhan sekali lagi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 pada baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap
jiwa pujilah Dia. Dalam bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasih, saat ini kita akan bermazmur bagi Allah. Dan mazmur puji-pujian kita di saat ini terambil daripada Mazmur 136. Mazmur 136 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 136 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan persekutuan sekalian akan membacakan ayatnya yang genap. Mazmur 136 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya membaca yang ganjil dan persekutuan membaca ayatnya yang genap. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Demikianlah mazmur puji-pujian kita. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada di dalam pelayanan firman dan bacaan Alkitab yang menjadi dasar refleksi kita di akhir bulan ini berdasarkan LPJ dari Filemon pasal 1 ayat 17 sampai 22, dan bacaan kedua yang beda pilih adalah Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 dan Filemon pasal 1 ayat 17 sampai 22. Nanti ayat Alkitab ini yang baca Akang, Alena, dan Nuel. Bisa gak sih? Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17 dan Filemon pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Nanti Elena dan Noel yang akan
Filemon gimana? 17 udah berapa? Sampai 22. 22. Jadi di sini. Alena. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab ini dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman kebenaran dan hidup, di saat ini kami akan membacakan Alkitab yang kami yakini mengandung firman. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar apa yang kami baca dan firman kebenaran yang kami dengarkan lewat refleksi akhir bulan di saat ini dapat benar-benar bernilai di dalam hidup kami, dan kami mampu untuk menjalankannya menjadi kekuatan dan semangat bagi kami untuk mengakhiri bulan ini dan memasuki hari-hari hidup yang baru di bulan ini. Bahkan kedua anak terkasih yang akan membacakan Alkitab ini, Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya mereka bisa membacakannya dengan baik dan kami semua bisa mengerti apa yang dibacakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran dan hidup itu kami berdoa. Amin. Yesus benar, Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan bangunkanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Filemon 1 ayat 17-22. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, berimanlah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, temukanlah semua itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan katakan dengan kebetulan karena semua itu padamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Dan saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatimu di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku. Ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah firman kita dari mana-mana. Terima kasih Alena dan Noel yang sudah membacakan Alkitab yang menjadi dasar pelayanan firman kita di Indonesia. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu lalu ketika kita mencoba scroll TikTok, tiba-tiba ada muncul salah satu video, mungkin juga kalau teman-teman orang-orang muda, mungkin Bapak Ibu juga yang suka TikTok, Facebook, mungkin menemukan penggalan video itu. Video itu berisi seorang anak laki-laki, dia nampaknya sudah pemuda, terus dia menangisi ibunya yang meninggal. Dia sempat berbicara di dalam tangisnya itu, sampai dia menangis itu sampai gosok-gosok kaki di tanah, gosok-gosok kaki di tanah. Dia bilang, Mama, kenapa Mama mesti pergi? Beta nih belum sanggup, mesti jaga adik-adik. Mama bilang, beta nih kakak yang paling tua, beta mesti jaga adik-adik. Tapi beta seng sanggup, Mama, beta seng sanggup. Memang penggalan video ini dia begitu menyedihkan sampai dia jadi viral sekali di berbagai media-media sosial. Dia dimunculkan. Ini bukan soal apakah laki-laki bisa menangis atau tidak, tapi dari sisi kemanusiaan, semua manusia berhak untuk menangis, meluapkan dia pun kesedihan. Tetapi di sisi lain sebenarnya video ini mau menceritakan kepada kita bahwa itu manusia nih,
selalu hidup di dalam waktu-waktu yang terbatas. Batas kehidupan kita sebagai manusia adalah kematian. Katong selalu berpikir bahwa ujung dari katong kehidupan itu kematian. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tetapi katong lupa bahwa ada hal-hal lain yang sebenarnya katong hidup ini di dalam hal-hal yang paling terbatas. Apa yang terbatas? Hari itu terbatas. Waktu itu terbatas. Menit itu terbatas. Detik itu terbatas. Kalau hari ini katong ada di bulan April tahun 2024, tanggal 30, katong mungkin bisa ada di bulan April tanggal 30 tahun 2025. Tapi bulan April tanggal 30 tahun 2024 ini, dengan dia pun segala cerita, dengan dia pun segala momen, itu tidak akan pernah bisa berulang lagi. Katong mungkin akan melakukan katong rutinitas, tetapi semua itu akan terbatas. Karena itu katong harus menyadari bahwa katong hidup ini di dalam sesuatu yang terbatas. Hari itu terbatas, semuanya terbatas. Dan karena itu, katong harus bersyukur karena di hari ini Tuhan menempatkan katong di hari terakhir bulan April tahun 2024. Dan hari ini kalau katong beribadah di saat ini, sebenarnya katong harus merenungkan kesempatan perjalanan yang Tuhan kasih kepada katong. Baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai bapak keluarga, baik sebagai orang yang bekerja di mana saja, sebagai oma, sebagai opa, sebagai anak-anak, sebagai pelajar, sebagai semuanya. Katong harus merenungi katong punya konteks kehidupan ini. Dan karena itu, kalau katong baca di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, ayat 16 itu Paulus bilang begini. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalau katong bicara waktu, katong pasti akan memahami konteks waktu itu sebagai hari, menit, detik, jam, bulan, tahun, minggu, abad, dan sebagainya. Padahal ternyata kalau katong telusuri teks ini, Paulus yang pakai kata kronos. Jadi di dalam bahasa Yunani itu waktu itu ada dua. Kronos yang katong dengar dengan kronologi itu biasa detik, menit, jam, hari, tahun, bulan. Tapi Paulus menggunakan kata kairos. Kairos itu apa? Kairos itu juga waktu. Tetapi waktu apa? Waktu di dalam artian kesempatan yang Allah berikan. Dan kairos itu seringkali dia tidak bisa berulang. Dia hanya diberikan satu kali saja. Dan karena itu Paulus dia bilang kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita semua bahwa katong benar-benar harus berusaha menggunakan kairos, menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan di dalam kronos. Di dalam apa? Di dalam setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun yang katong lalui ini. Karena Allah selalu memberikan kairosnya, memberikan momen-momen penting di dalam katong hidup itu bukan di luar katong rutinitas kehidupan keseharian, tetapi selalu di dalam katong keseharian. Dan karena itu, anugerah, kesempatan, waktu, kairos yang Tuhan berikan itu harus benar-benar katong temukan di dalam hari-hari hidup yang katong jalani, rutinitas yang katong jalani. Waktu dan kesempatan yang di dalam kronologi itu, di dalam kronos itu. Dan Paulus juga bilang, ternyata kronos itu dia bukan saja menawarkan hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang jahat. Dan karena itu ayat 17 bilang, jangan kayak orang bodoh, jangan jadi orang bodoh. Kita pernah membaca sebuah buku berisi ilustrasi. Ilustrasinya bilang begini, Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, Bapak Ibu dan anak-anak. Kalau seekor lebah itu dia terjatuh di dalam gelas yang berisi kopi kah, yang berisi teh kah di dalam gelas, dia akan bisa terbang lagi. Mengapa dia akan terbang lagi? Karena dia akan sibuk berputar-putar
di dalam gelas itu, di dalam kopi itu, di dalam air itu, sampai nanti dia mati. Alasannya apa? Karena dia cari jalan keluar itu di mana? Di dinding-dinding gelas. Padahal kalau lebah itu dia kalau cari di dalam dinding-dinding gelas, gelas itu kan nggak ada celah sama sekali untuk bisa keluar. Lebah itu tidak pernah melihat ke atas bahwa ada ruang yang cukup luas di dalam dirinya yang memungkinkan dia untuk bisa selamat dengan cara apa? Terbang. Tapi dia sudah tidak mampu. Karena itu dia akan selalu berjalan mencari jalan keluar di pinggiran gelas itu. Padahal semua jalan di pinggiran gelas itu kan adalah lingkaran yang tertutup. Dan karena itu dia tidak akan pernah mendapat jalan keluar. Akibatnya dia akan mati. Nah, ilustrasi ini menjadi menarik untuk menganalogikan bahwa seringkali ketong juga terjebak di dalam berbagai rutinitas dan akhirnya ketong akan menemukan jalan-jalan keluar karena ketong mengandalkan ketong kekuatan sendiri. Ketong menyadari bahwa di atas masih ada ruang yang terbuka cukup luas untuk ketong bisa keluar dari setiap permasalahan yang ketong hadapi. Masih ada alternatif-alternatif yang lain. Dan karena itu, sebenarnya analogi ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana ketong harus juga menempatkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dan karena itu mengapa Paulus bilang di dalam Efesus itu bahwa mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi orang bodoh lah. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengerti kehendak Tuhan ini bukan berarti ketong tahu. Kalau belajar Amsal, Bapak Ibu, anak-anak juga suka Amsal 1 ayat 7 itu bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kata menghina di sini, ini bukan berarti sing tahu. Orang yang menghina itu, dia tahu. Dia tahu tentang orang itu, makanya dia pakai pengetahuannya untuk menghina dia. Contoh toh, si Desi tadi bilang, "Ata, si ipen cukup keseng. Beta deseng aja sih, beta kayaknya biar dapat lihat begini sah. Sebab tapi bukan berarti beta bilang nggak si Desi menghina beta seng." Nah, kadang-kadang seperti itu dalam hal-hal yang lain. Jadi gimana ini cuma contoh. Hal-hal itu kadang-kadang juga ketong menghina orang, menghina diri kan bukan karena ketong tahu. Ketong tahu tapi ketong mau bikin. Nah, karena itu yang dimaksudkan dengan Paulus bilang mengerti kehendak Tuhan artinya bahwa ketong bukan saja tahu, tapi ketong mau menjalankan kehendak Tuhan itu supaya ketong bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan karena itu kehendak Allah itu harus dilakukan dan menjadi orang yang bijaksana itu harus diperlukan hati yang murni. Kalau tema mingguan kita di Gereja Protestan Maluku di dalam pelayanan pemberitaan firman itu adalah menjalin relasi dengan hati yang murni. Cluenya adalah kita harus menjalin relasi dengan hati yang murni. Dan karena itulah salah satu cara supaya ketong menjadi bijaksana itu juga dapat ketong temukan di dalam bacaan kita saat ini, Filemon 1 ayat 17 sampai 22. Ada sebuah kalimat bijak bilang begini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Setiap orang suci itu memiliki masa lalu. Setiap orang berdosa itu memiliki masa depan. Sebenarnya ini dia menjadi sebuah ringkasan dari bacaan kita di Filemon, surat Paulus kepada Filemon. Memang ada relasi yang sangat serius pada saat itu. Relasi apa? Relasi tuan dan budak. Jadi sebagai budak pada saat itu, Onesimus itu dia melarikan diri dari tuannya, lalu dia mengambil barang kepunyaan tuannya. Tuannya itu siapa? Filemon. Dan menurut konteks saat itu, budak itu seharusnya Onesimus itu dia tidak berguna lagi dan dia pantas dihukum mati. Namun bagi Paulus, seorang yang melakukan kesalahan fatal di masa lalu itu dia dapat berubah, bahkan dia dapat berguna di dalam Kristus.
Karena itu mengapa Paulus dengan keyakinan ini berani mengambil resiko dengan cara Paulus bilang, sudahlah, Onesimus pun kesalahan itu dibebankan saja per beta. Karena Paulus tahu, setiap orang yang punya masa lalu kelam, itu dia bisa berubah, bahkan dia bisa berguna bagi pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan karena itu, Paulus mau supaya Filemon itu menerima kembali Onesimus itu sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Bukan lagi melihat relasinya sebagai tuan dan budak, tetapi sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Apa yang mau dibilang di sini? Persekutuannya Tuhan Yesus kasih. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan di masa lalu. Setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan beta pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan di masa lalu. Itu lagi ketemu bini, ketemu anak-anak, ketemu suami, istri, ketemu orang bersaudara, adik kakak, orang tua. Semua punya cerita-cerita masa lalu, dan mungkin saja cerita-cerita itu mengumpulkan memori kita tentang kekeliruan dan kesalahan. Dan karena itu, kadang-kadang itu menjadi bahan ungkit bagi kita untuk kembali menyudutkan orang itu. Ada satu buku yang pernah beta baca. Buku itu berjudul Mencintai Hingga Terluka. Buku itu bilang begini, Bapak. Itu buku pastoral. Buku ini bilang begini, yang namanya mengampuni, kalau kata soalnya di tahap mengampuni itu berarti ketika kata bilang, beta su memaafkan, beta su mengampuni. Karena orang memaafkan itu belum tentu mengampuni. Tapi kalau orang su mengampuni berarti kalau dia mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang orang itu buat, dia akan merasa tersakiti. Itu dia sudah di titik mengampuni. Tapi kalau dia masih merasa tersakiti, maka perasaan sakit itu membuat dia akan pernah bisa memaafkan lagi. Jadi kalau kata bilang kata su mengampuni itu berarti kalau kata ingat orang mungkin kesalahan itu, kata su yang merasa tersakiti lagi. Itu kata su mengampuni. Nah, dan karena itu, bagaimana kata mau menata masa depan dengan hati yang murni dari bacaan Filemon ini? Pertama, setiap orang yang pernah melakukan kesalahan atau kekeliruan di masa lalunya, pertama kata harus sadar bahwa dia wajib diberi kesempatan untuk membangun dan menata masa depan. Tapi ada tahapannya. Tahapannya apa? Pertama, kata harus menerima dia dulu. Kata mesti mengampuni dia dulu. Itu ayat 17 bilang begitu. Lalu ayat 19 bilang kata kasih dia kepercayaan. Nah, semangat ini yang mendorong Paulus untuk berani menyatakan dirinya sebagai jaminan atas kerugian-kerugian yang Onesimus pernah bikin di masa lalu. Dan karena itu, kalau kau mau menjalin relasi dengan hati yang murni, kau harus ingat bahwa setiap orang termasuk kita selalu punya masa lalu. Seringkali kau melihat orang itu berdasarkan masa lalunya, lalu kau mulai mengungkit-ungkit satu persatu kisah dari orang tersebut. Akibatnya, kau sing bisa menerima keberadaan orang itu, apalagi memberinya kesempatan untuk berubah. Nah, keteladanan yang diperlihatkan oleh Paulus ini memberi pelajaran bagi kita untuk melihat segala sesuatu itu dari kacamata Kristus. Karena ketum juga adalah orang-orang yang berdosa. Dan ketum diberikan pengampunan, kesempatan, bahkan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjalani ketum hidup di dalam hidup yang baru. Dan karena itu, biarkanlah ini juga menjadi kekuatan bagi kita untuk mengakhiri bulan April ini dan memasuki bulan yang baru dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku Bersinar Daging. Yesus menginginkan daku bersinar dagingnya, dimanapun ku berada.
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum memberikan persembahan, kita akan memberikan persembahan, dan sambil persembahan ini diberi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, dan perbuatanku, tidak perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Persekutuan, marilah kita satu di dalam jemaat. Mungkin ada hal-hal yang mau didoakan, pendeta. Mari kita satu di dalam kita. Ya Allah kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas hidup, atas berkat, atas kesempatan-kesempatan yang selalu Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjalani peran, tugas, dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini, di tengah pelayanan gereja ini Tuhan. Dalam berbagai aktivitas rutinitas kami hari demi hari, kami tahu sesungguhnya Engkaulah Allah yang terus melindungi kami, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang mencelakakan hidup kami, dan kami boleh ada di saat ini duduk bersama sebagai persekutuan keluarga besar sektor 4 Jemaat GPM Silu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah akhir bulan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang bulan ini. Apapun yang kami kerjakan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih. Engkaulah Allah pengasih, Engkaulah Allah sumber berkat dan hidup. Engkau tahu mencukupkan apa yang kami perlukan. Karena itu lewat pekerjaan-pekerjaan kami, lewat setiap usaha-usaha hidup yang kami lakukan, kami tahu, Tuhan, setiap apa yang kami perlukan, Tuhan pasti akan memberinya tepat pada waktu. Tuhan pasti akan memelihara kami sebagai ciptaan-Mu ini Tuhan. Sehingga kami tidak pernah merasa bahwa Tuhan jauh dari kami. Tuhan itu Allah yang begitu dekat. Dan Allah yang begitu dekat itulah yang menguatkan, menopang kami dalam menjalani hari-hari hidup. Karena itu berkatilah kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Di dalam berbagai peran, fungsi, dan tanggung jawab kami yang berbeda-beda di dalam rumah tangga. Tuhan, persekutukanlah kami di dalam relasi kami sebagai suami istri Tuhan. Supaya tetap ada cinta kasih Tuhan yang selalu ada. Persekutukanlah kami di dalam relasi kami sebagai orang tua dan anak-anak, orang bersaudara, adik kami. Supaya kami terus merasakan dan mengembangkan cinta kasih Kristus itulah yang menjadi dasar kami berelasi satu dengan yang lain. Taruhlah kami rasa kepercayaan satu terhadap yang lain. Karena itu kami berdoa kepadamu bagi setiap rumah-rumah tangga yang bergumul di dalam hidup-hidup mereka, di dalam relasi-relasi hidup mereka. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Biarkanlah Engkau mempersekutukan mereka dengan cinta kasih-Mu saja. Kami berdoa bagi anak-anak kami. Dalam pertumbuhan-pertumbuhan mereka, di dalam permainan-permainan mereka, di dalam pendidikan-pendidikan mereka, jauh maupun dekat. Berikanlah mereka roh kepintaran dan kecerdasan. Berikanlah mereka masa depan yang baik. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, kedisiplinan. Kami menyerahkan semua perjuangan-perjuangan mereka di bangku-bangku pendidikan hanya di dalam tangan kasih.
Engkaulah Allah yang menuntun, menguatkan orang tua, bahkan menguatkan anak-anak ini, supaya mereka bisa belajar dengan baik. Dan ilmu yang mereka dapatkan mampu untuk menjadi bekal bagi mereka menata kehidupan masa depan yang lebih baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi anak-anak kami, bagi semua orang dalam pekerjaan-pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Tuhan memberkati mereka. Entahlah mereka yang bekerja di pinggir-pinggir jalan, di dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan mereka yang berbeda. Setiap profesi-profesi yang mereka geluti di kantor, baik itu sebagai ASN, baik itu sebagai pegawai swasta, tapi juga usaha-usaha mandiri yang mereka lakukan, ojek, tukang beca, supir oto, penyapu-penyapu jalan, pedagang-pedagang pinggir-pinggir jalan, kios-kios, bahkan juga orang-orang tua kami yang hidup di masa-masa pensiun. Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Di tengah berbagai kondisi kemahalan yang begitu tinggi, Tuhan, kami percaya, kami mengimani Allah yang Maha Kuasa. Allah sumber berkat itu akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, supaya kami bisa menata hidup ini dengan baik. Kami bisa menggapai kairos atau kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu di sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Supaya kami menjadi orang-orang yang terus menuruti kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah Engkau juga memberkati orang-orang tua kami di dalam hari-hari usianya yang lanjut, fisik yang melemah. Biarkanlah kasih kuasa Allah, sukacita, perlindungan Allah selalu ada bagi mereka. Bersama dengan anak-anak, cucu cece yang juga merawat kehidupan orang-orang tua ini, biarkanlah juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, orang yang memilih hidup dengan kesendirian mereka. Tangan kasih kuasa Allah akan selalu menopang, menguatkan, mencukupkan, bahkan memberikan mereka sukacita dalam menjalani hari-hari hidup yang mereka jalani. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami, gerejamu, Gereja Protestan Maluku, Jemaat GPM Silo ini, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan pembangunan jemaatmu ini, bahkan juga Penatua Diaken dan semua orang badan-badan pembantu pelayanan, semua orang yang bekerja di dalam peran dan fungsi mereka masing-masing untuk pekerjaan pelayananmu di tingkat jemaat GPM Silo. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, kasih kekuatan, kesetiaan bagi mereka, bahkan juga kesehatan bagi mereka, supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan sektor ini, sektor 4. Mulai dari unit 1, 2, 3 dengan kehidupan rumah-rumah tangga mereka. Biarkanlah Engkau juga memberkati mereka selalu Bapa. Setiap orang yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menjadi koordinator-koordinator, bahkan juga pengurus-pengurus di dalam wadah-wadah pelayanan organisasi, anak laki-laki, perempuan, bahkan juga unit sektor, orang tua, kami menyerahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Biarkanlah kasih kuasa Allah akan selalu menyempurnakan setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan ini, biarkanlah Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi seluruh anggota kami di sektor 4 ini yang menderita sakit. Kami berdoa bagi Ibu Nona Ramski yang tadi baru saja masuk dan menjalani perawatan di rumah sakit Leimena. Biarkanlah Engkau memberkati, mencukupkan, menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Berikan kekuatan dan kemuliaan, supaya dia terus melihat bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan dia. Jamahlah ia Tuhan, cukupkanlah apa yang mereka perlukan. Lewat perawatan medis kami percaya, Tuhan, Engkau akan memberikan ia kesembuhan dan kekuatan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi Bapak Berti Van Harling, Ibu Nina Somokil, yang juga ada di dalam masa-masa pemulihan. Engkau memberkati setiap proses-proses pengobatan, makanan, minuman, obatan, bahkan perawatan-perawatan yang diberikan oleh keluarga. Biarkanlah itu semua menjadi sukacita dan Tuhan memberkatinya untuk pemulihan bagi kedua orang tua terkasih. Dan cukupkan apa yang mereka perlukan Bapak, karena Engkaulah Allah sumber berkat yang akan selalu bersama-sama dengan mereka menjalani bulan-bulan. Tuhan, ajarkanlah kami semua, supaya kami mampu menjalin relasi kami dengan baik.
Ajarkanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami ini dengan kebijaksanaan. Ajarkanlah kami untuk memiliki hati mengampuni, supaya kami tidak lagi menyudutkan orang dengan setiap kesalahan-kesalahan masa lalu mereka. Sesungguhnya kami juga adalah orang-orang berdosa yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membarui hidup kami. Karena itu Tuhan, biarkanlah setiap relasi-relasi yang rusak ini Tuhan pulihkan. Dan biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk membarui kehidupan kami dari hari lepas hari. Supaya kami benar-benar menjadi bijaksana di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa kepadamu secara khusus Tuhan, bagi kehidupan keluarga hamba-hamba pelayan Tuhan ini. Kehidupan keluarga Bapak Pendeta Roni dan Ibu Pendeta Lastri. Bersama dengan anak-anak cucu. Kedua hamba Tuhan ini, Engkau memberkati mereka Tuhan. Dalam berbagai tugas dan tanggung jawab setiap hari mereka melayani Tuhan secara khusus Ibu Lastri. Yang seringkali meninggalkan kehidupan keluarga ini untuk melayani Tuhan karena tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya. Berikanlah ia kesehatan, kekuatan. Setiap langkah-langkah kakinya baik siang maupun malam berkendaraan maupun berjalan kaki, Tuhan jaga dan Tuhan tuntun supaya ia tetap terselamatkan oleh kuasa Tuhan. Kasih ia hati yang kuat Tuhan, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai seorang oma, dalam menjalani tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga, supaya hikmat dan kekuatan daripada Tuhan akan menyempurnakan setiap pekerjaan-pekerjaannya di tengah-tengah rumah tangga ini, tetapi juga di gereja dan di masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Roni yang ada di dalam masa-masa pemulihan. Engkau memberkati Bapak Roni di dalam masa-masa pemulihan ini Tuhan. Jamahlah ia, biarkanlah ia juga dipulihkan oleh tangan kuasa kasih Allah. Lewat makanan, minuman, obat-obat yang Bapak Roni konsumsi. Supaya lewat setiap treatment daripada para medis, tetapi juga obat-obat yang dimakan, diminum, makanan dan minuman itu diberkati oleh Tuhan untuk menjadi obat penawar, supaya Bapak Roni mendapatkan pemulihan dan kekuatan daripada Tuhan akan terus memampukannya untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami juga berdoa bagi kehidupan anak-anak cucu yang ada di tengah-tengah rumah tangga Bapak Roni dan Ibu Lastri, yang bekerja, yang berpendidikan, jauh terpisah dengan kehidupan orang tua di sini. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang akan menuntun setiap perjalanan hidup mereka, memberkati, mencukupkan, bahkan menguatkan mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang muda yang penuh dengan kebijaksanaan, supaya mereka bisa menjalani hari hidup ini dengan takut akan Tuhan. Mereka dapat menjadi orang-orang yang sukses, bahkan mereka dapat berhasil dalam setiap pekerjaan-pekerjaan, dalam setiap pendidikan-pendidikan yang mereka jalani. Seluruh pergumulan kehidupan keluarga Likumahwa ini Tuhan, kehidupan keluarga hamba pelayan, kami serahkan hanya di dalam tangan kasih. Persembahan syukur boleh kami berikan Tuhan menjadi akte ungkapan syukur kami yang semuanya berasal dari tangan kasih. Terimalah itu Tuhan, guna untuk memperlancar pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah. Tuhan, kami akan mengakhiri bulan ini Bapa. Kami akan memasuki bulan yang baru dengan penuh berbagai perencanaan, dengan berbagai rahasia-rahasia, tapi kami percaya tangan kami akan terus dipegang erat oleh Tuhan. Tuntun setiap perjalanan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau akan selalu menyertai kami di dalam hari-hari hidup. Ini doa kami Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu kami bermohon. Dengarkanlah doa kami. Dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Persilakan marilah berdiri, dan sebelum kita terima berkat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat, selalu
penyertaan-Mu sehingga ibadah ini boleh berakhir Tuhan. Kau memberkati kami semua yang hadir di saat ini, dan biarkanlah kami pulang, kami dengan penuh sukacita menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Karena itu menjalani hari hidup kami Tuhan, pegang tangan kami erat, dan tuntunlah kami dengan janji berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita selesai. Selamat malam. Shalom.